Ada yang ketawa nih. Ini bukan mau menyinggung, ini menyentuh ya. Kalau sebelum ngomong, pikirkan dulu. Jangan ngomong dulu baru mikir. Gitu maksudnya. Matengin dulu bahan kita, baru komentar. Makanya sebenarnya Pak, ini mohon maaf ya. Dulu guru kami, Imam Besar Istiqlal yang lama, Kiai Alim Soleh Yakub, itu paling gak suka tanya jawab langsung itu. Tapi sekarang kan zamannya harus tanya jawab langsung. Itu juga sebabnya kalau tanya jawab langsung ini berbahaya, nggak usah dijawab. Bukan berarti si Ustadz nggak bisa jawab, dia bisa jawab, tapi kalau berbahaya nggak usah dijawab. Gitu, ya. Membahayakan dirinya, membahayakan pendengarnya, membahayakan jamaahnya, nggak usah dijawab. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Kalau kamu nggak betul-betul paham, nggak usah komentar. Gitu. Ntar berubah lagi. Ya. Dulu ada seorang Ustadz mengatakan apa? Haram pakai Sayyidina. Yang bilang Sayyidina Muhammad itu dia lebih pintar, lebih mulia dari Rasulullah. Bulan depan ganti Pak. Karena ada yang bertanya, mungkin mendesak, saya nggak tahu, berubah. Dia nggak memikirkan dulu sebelum berfatwa. Kok harus ada orang negur dulu gitu? Ya. Waqtalafan nas fi tafdili ahadima. Sebenarnya lebih afdol diem atau berbicara kebaikan. Kira-kira nih kalau saya duduk di sini, bagusnya saya diam atau ngomong Pak? Serius? Boleh nih saya ngomong deh. Jadi kalau posisi saya di sini nih, bagusnya saya ngomong apa? Diam. Ngomong apa? Khairan. Khairan itu artinya dua Pak ya. Pertama, pilihan kata terbaik. Yang kedua, khairan itu yang, kalau tadi pilihan, sekarang yang terbaik terpilih. Kalau tadi kita pilihin, sekarang akhyar, yang terbaiknya itu khairan. Wal asah anna kulla wahid minhum al-afdal min al-akhar fi ba'd al-mawadi' lakin al-muwaffaq man ya'rif mawdi' al-sumti wa mawdi' al-nutq ya. Jadi kadang berbicara lebih afdal daripada diam. Kadang diam lebih afdal daripada berbicara. Kapan berbicara lebih afdal? Kita sudah tahu. Misalnya nih kita lagi presentasi, masa diam doang? Bapak lagi ujian skripsi, tesis, disertasi, diam nggak? Atau harus jawab? Kata Pak Kiai, diam itu emas Ustaz. Saya ditanya, saya diam aja. Emang begitu? Enggak begitu juga ya. Berarti ada diam yang emas, ada berbicara yang intan mutiara. Tinggal dipilih nih yang mana. Imam Bishr al-Hafi, salah satu ulama Ahlus Sunnah, ulama salafus soleh yang sufi, beliau wafat tahun 227 Hijriah. 227 Hijriah. Ini jauh sebelum Imam Ahmad. Imam Ahmad 241 Hijriah. Ini sufi loh Pak. Jadi sufi itu salaf. Muncul di zaman salaf. Maka mengingkari sufi, ini mengingkari salah satu pilarnya ulama salaf. Sufi inilah yang ngurusin kolbu. Cuma sayang, ustadz-ustadz hari ini sebagian orang yang pegang mic seperti saya ini kadang-kadang dia nggak mengerti sufi, dia cuma tahu dari orang atau dari buku yang anti sufi, lalu kemudian ngata-ngatain sufi. Kalau Ustadz Harun sufi beneran, suka film film Korea Ustadznya. Apa kata Bishr al-Hafi? Beliau meninggal hari Rabu ya, Muharram tahun 227 ya. Kata beliau, "Idza a'jabaka al-kalam faskut, wa idza sukut, wa idza a'jabaka as-sukut fatakallam." Saya ingat saya dengar kalam ini dari guru saya tahun 2008. Ulama Damaskus namanya Dr. Badi Sayyid Al-Laham, guru hadis kami. Ya, guru dosen hadis kami. Apa kata beliau? Kamu kalau kayaknya megang mic itu kayaknya kecanduan. Kan ada orang kalau udah megang mic itu susah berhenti ngomong Pak. Mau ngomong terus ya. Kalau kayak ketemu mic tuh kayak mau makan mic tuh, kayak anak kecil lagi makan permen tuh.
Faskut, diem. Gitu. Nggak enak dilihat orang. Maksudnya apa? Jika kamu bernafsu dalam kalammu, diamlah. Jika kamu takjub ketika kamu ngomong, oh keren ya saya ngomong, diamlah kau. Dibalik, jika diammu membuat kamu merasa baik, merasa pintar, merasa lebih suci, berbicaralah. Ini yang disebut dengan mukhalafatul hawa, melawan tarikan hawa nafsu. Dia mengajak kita ke kiri, kita tarik dia ke kanan. Dia ngajak ke kanan, kita tarik dia ke kiri. Oh, contoh paling gampang, subuh barusan, maunya kan tidur Pak ya di rumah. Oke, sholat di rumah aja deh, kan gitu. Nggak mau jamaah di masjid. Kira-kira nih sepakat nggak Pak? Imunitas kita naik kalau kita jalan kaki, benar nggak? Dan jalan kaki yang paling ringan, pergi ke masjid. Jadi kita nggak ngerasa kita olahraga, tahu-tahu jantung kita udah kuat aja. Ya tinggal jaga jarak, tuh ya susah amat. Oh Ustaz, saya di rumah aja. Ya di rumah aja kalau olahraga nggak apa-apa. Tapi kalau dia makan, yang ada penyakit bertambah. Karena ada fil maidah. Penyakit itu banyak masuk lewat perut. Kemudian lewat nafas. Ya. Kalau kita kurangin dia, maka akan kurang resikonya. Kita bakarlah lemaknya dengan jalan kaki. Saya juga heran ya, kalau dokter yang ngomong biar jantung kuat mau jalan setengah jam sehari, kok patuh gitu ya? Karena ingin tubuhnya yang mau hancur ini, yang mau dimakan cacing ini mau dimakan cacing. Tubuh antum kali ya, tubuh kita nggak tahu deh, semoga tidak ya. Ini mau masuk tanah, mau dirawat-rawat, mau disayang-sayang, ya soal. Ketika guru mengatakan, jamaah, nah, wahai murid, bangunlah jam 3, bangunlah setengah 4, sholat 2, nggak ada tuh, cuma 1-2 yang ngamalin. Minimal kalau enggak, yaudah sholat witir 1 rakaat sebelum subuh berangkat ke masjid. Kalau enggak sholat di masjid karena mungkin lagi isoman atau karena takut dengan PPKM, sudah sholat di rumah berjamaah dengan keluarga. Tapi siapa yang melakukan itu? Enggak, ternyata kita lebih mendahulukan kalam-kalam dokter fisik daripada dokter rohani. Ya. Wa qala Luqman li ibnihi, "Law kana nutqu fidda lakana sumtu zahaban, wa laqad nadimtu 'ala al-kalam miraran wa lam andimu 'ala sukut marra wahidah." Luqman ini menurut Bapak ulama atau nabi? Nabi, betul Pak. Ini kalau saya ada kitab satu lagi saya kasih Pak. Wah nggak ada satu kitab lagi nih, nanti lain kali lah aneh kasih kitab. Antum bisa bahasa Arab Pak? Mau Indonesianya aja ya? Kalau ya ini langsung dibawa, serius? Mau? Buat antum ntar nih? Mau? Udah punya. Kita kasih PDF aja Pak. Tuh, udah mulai innalillahi Pak. Ini boleh saran nggak nih? Kalau baca innalillahi jangan kayak gitu. Bikin nyesek dada Pak. Terutama yang sakit. Yang sakit tambah terpukul dia. Jadi baca innalillahinya biasa aja ya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un, gitu aja. Mau nggak? Mau ya? Kalau kayak gitu biar itu masjid karena mungkin tradisinya sudah begitu. Kita nggak usah ramai juga debatan. Gimana Pak pengurus? Mau? Jadi kalau baca innalillahi gimana? Biasa aja. Saya paling takut kalau orang baca itu. Kita sehat nih, deg-degan dengernya. Kebetulan mertua saya kena COVID di kampung. Istri kita kesana kemarin. Itu sehari 5 kali orang baca. Shock, tambah shock. Untung ditenang-tenangin, udah tenang. Karena bacanya kayak gitu Pak. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu emang betul-betul kita ingat mati Pak langsung. Ya kita terima kasih ya, syukron. Cuma jangan banyak-banyak. Obat itu kebanyakan jadi racun. Itu kan obat supaya kita ingat mati. Dia sudah sakit. Di mana-mana orang sekarang banyak yang kena corona. Dia lagi terpuruk ngos-ngosan dengerin begini mati aja. Nggak sembuh-sembuh nanti.
Nah gitu diulang 2 kali kan? Itu masih mending Pak, di tempat saya itu 15 menit 1 orang. Disebutin keluarganya, waduh Masya Allah ya. Kalau meninggal 1, meninggal 5 bisa 5 jam nih ngomong. Tapi begitu tradisi, saya nggak akan mengingkari juga tradisi mereka. Tapi kalau masjid ini masjid orang-orang yang teredukasi dengan baik, ayo perbaiki ya. Kemarin-kemarin gimana? Begitu nggak? Nggak ya? Kalau perlu nggak usah diumumin. Zaman-zaman COVID nggak usah diumumin kalau perlu. Cukup lewat WA aja. Karena itu menyesakkan sekali untuk orang-orang yang sakit. Kalau bagi kita sih kabar penting, tapi kalau bagi orang-orang yang sedang sakit ini betul-betul menyesakkan dada bagi mereka. Ini bagian dari diem nih ya. Mohon maaf ya bapak-bapak yang sering baca. Luqman sebenarnya beliau seorang nabi. Jadi gini rumusnya, di zaman sebelum Nabi Muhammad siapapun yang diberi ma'rifatullah pasti nabi. Tapi kalau cuma diberikan wirid, suka ibadah, belum tentu nabi. Sama sekarang, kalau ada orang diberikan ilmu mengenal Allah di kolbunya, pasti wali. Kalau dia cuma rajin ibadah, belum tentu wali. Orang soleh aja. Tapi orang soleh kan bisa tergelincir lebih parah. Ada seorang soleh, alim, tapi tidak bermakrifat. Didatangi oleh orang yang suka membunuh. Yang dia bunuh udah 99. Masih ingat kisahnya? Apa kata dia? Ente udah bunuh 99 orang. Nggak ada. Dia putus rahmat Allah, padahal Allah tidak pernah memutus rahmatnya. Orang ini ntar kaget Pak kalau masuk neraka, yang dia kata-katain masuk neraka, masuk surga. Yang bunuh dia siapa nih? Si Algojo ini. Siapa antara yang masuk surga? Yang bunuh dia, karena dia ada harapan pengen kembali. Maka kepada diri kita, diri saya yang bermaksiat, diri kita yang bermaksiat, jangan putus asa. Jangan putus asa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Sayyidina Luqman kepada anaknya, laukana nutku, seandainya dia ngomong itu koin perak ya, lakana sumtu zahaban, maka diam itu adalah koin emas. Walaqad nadimtu 'alal kalam miraran wa lam andimu 'ala sukuti marratan wahidah. Nadima yandalan andam 'ala sukuti marratan wahidah. Aku sering menyesali kalamku berkali-kali. Ngomong sekali, nyeselnya berkali-kali. Pernah nggak? Kok saya ngomong gitu ya? Pernah nggak? Dan orang yang banyak ngomong bukan pada tempatnya, dia akan ngomong gini, aduh gimana? Nah, dulu awal-awal saya khutbah Pak, awal-awal saya ceramah, kadang-kadang yang belum pantas kita bicarakan, itu selesai khutbah atau ceramah, itu kepikiran dulu, ya Allah, kenapa saya ngomong begitu? Ternyata kita lupa rumus-rumusnya. Sebelum ceramah, minta perlindungan dulu kepada Allah, minta bimbingan Allah Subhanahu wa ta'ala. Koneksikan hati kita dengan kecintaan kepada Rasulullah, kepada ulama-ulama waliullah, baru kemudian kita ngomong. Semoga dalam bimbingan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan aku tidak pernah menyesal dari diamku, ini kata beliau ya. Wa'alam anna sumta ala nawain. Diam itu ada 2 macam. Diamnya orang awam, diamnya khawas, para wali. Orang awam diamnya cukup dari ghibah, menggibahi orang, wal kizb, dan bohong, ngomongin orang, mau dia kiai, ulama, mau pemimpin. Kalau kita nggak bisa ngomong yang proporsional, itu ghibah namanya. Ghibah, baik lewat sosial media ataupun langsung. Jadi kalau kita dengar berita, nggak bisa komentar baik, diem aja. Ini kalau ini diamalin aja Pak, ini beres kan negara kita. Cuma karena semua orang ngomong, di rumah kita aja pasti ada yang suka komentar terhadap semua apa yang terjadi di negara ini. Baik dari kejadian pergerakan partai, kebijakan pemerintah, rakyat ini, opini ini, pasti banyak yang komentar, padahal dia nggak ngerti apa yang dikomentari ya. Waqala Abu Ali Ad-Daqqaq ya. Lanjut. Yang kedua, diamnya wali. Apa diamnya wali? Imsaku sultan lisanil haibah. Menahan lisan
Di saat dikuasai oleh perasaan hebat, kagum. Ini kalau orang rapat atau pada rapat RT-nya ramai, Pak. Jadi di saat ngomong itu kayak kita pengen dihargai orang. Ya. Bapak rapat masjid nih, kita kalau ngomong tuh kayak pengen didengerin. Itulah sebabnya kita marah kalau kita ngomong orang nggak dengerin, bener. Kecuali Bapak ini guru ngaji, ya, murid-murid kita ajarin, dia berisik, boleh kita marah. Tapi orang nggak senang ngomongin kita, lalu dia ngomong lagi, nggak apa-apa, biarin aja. Berarti ada nggak benar dari alam kita, ya. Wadzalika sumtu huwa min adabil hadrah, ya. Nah, kenapa? Karena rasa kehadiran di hadapan Allah, Rasulullah itu ada pada kata apa jauh, Pak? Dekat, benar dekat. Serius, udah rasa belum? Kalau Allah dekat, kita kalau dekat dengan orang yang kita hormati, berani nggak ngomong sembarangan? Hei, orang yang suka komentar macam-macam. Kalau kita merasa dekat kepada Allah, Allah itu dekat kepada kita, berani nggak komentar sembarangan? Malu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Ini ilustrasi, Pak, ya. Di UIN itu, saya kan kuliah di UIN dulu. Yang saya takuti kalau sama satu orang, Pak, yang betul-betul kalau ngomong itu saya nggak susah untuk memotongnya dan menjawabnya pun super hati-hati. Itu Profesor Dr. Azimadi Azra, guru kita. Kalau beliau ngomong atau nanya, itu jantung saya berdebar tuh dulu waktu masih kuliah. Waktu kuliah S3 sama beliau, itu jantung saya berdebar. Makanya waktu disertasi, saya minta pembimbingnya beliau, biar gak diuji sama beliau ntar. Ya. Itu sebenarnya, Pak. Itu kenapa? Dan saya kalau di depan beliau nggak berani ngomong sembarangan dan nggak pernah berbicara tanpa data. Kalau depan beliau harus ada datanya dibaca dengan metodologi dan approach pendekatan yang pas. Kalau enggak, kamu ini cocok logi, nggak relevan, ya, nggak koheren, gitu kelapas-lapasnya. Jadi dulu waktu saya mengajukan outline Pak, beliau nggak banyak ngomong. Saya nggak berani lewat sekretarisnya. Saking saya nggak berani ketemu beliau, Pak, nggak berani ngomong juga depan beliau. Kasih ke sekretarisnya, outline saya dicoret. Itu banyak outline sampai pendahuluan semua dicoret. Ketika kita baca, itu kayak dia ngomong. Jadi tulisan dia bagi saya udah sama kayak dia ngomong. Ngaco, gitu ya. Nggak koheren, lompat-lompat. Langsung kita rombak. Dan saya cuma bimbingan sekali itu. Sampai akhir bab nggak perlu lagi bimbingan. Karena seakan-akan beliau sudah ngomong. Wataknya kan begitu. Nggak boleh ngomong loncat-loncat. Nggak boleh nulis loncat-loncat. Menggunakan metodologi yang pas. Selesai semua bab, 5 bab langsung kita kasih, langsung tanda tangan. Obat apa, buah dari diem, nggak banyak ngomong. Ini kalau ada yang lagi kuliah, jangan banyak-banyak diskusi sama teman. Langsung nulis aja, Pak. Loh, kenapa? Kalau kebanyakan diskusi, kebanyakan bahan masuk, bingung menulis apa. Ya, menyendiri, beruzlah, ya, menyendiri kalau sudah punya tugas-tugas begitu. Maka diam itu boleh kita bagi diamnya lisan, yang kedua diamnya qalbu. Diamnya lisan dari mengatakan yang tidak benar, diamnya qalbu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tadi ketika imam membacakan ayat, qalbunya diam nggak, Pak? Atau qalbunya jalan-jalan berisik? Atau qalbunya jadi juri? Wah, enak nih. Nggak enak nih. Wah, panjang nih. Tuh berisik tuh qalbunya. Ya bener ya. Apalagi sholat Jumat pas siang-siang ya. Waduh, imamnya panjang-panjang baca surat Qaf. Kan sunahnya baca Qaf, Pak. Itu 3 halaman loh, Pak ya. 3 halaman. Tapi akhirnya khotib-khotib kita kalau nggak jadi imam cuma alam nasroh. Ya, kulhu. Jumatan kok pakai kulhu? Kenapa? Karena hati jamaah berisik.
Pernah kita sholat di satu masjid. Masjid itu udah direbut berbagai macam aliran. Terakhir direbut oleh aliran yang berkunut. Tapi kita sholat di masjid itu subuh nggak nyaman sama sekali. Karena di sini ada yang angkat tangan, sini nggak. Sono nggak angkatan, bagian sini ngangkat semua. Jadi nggak nyaman, Pak. Jadi samping kiri kanan kita ada yang ngangkat dan enggak. Jadi hatinya lagi sholat tuh pecah dan itu terasa auranya nggak nyaman. Kolbunya berisik. Kolbu kan bisa ngerti bahasa kolbu. Apa kata si kolbu? Imamnya pakai hadis doif gitu. Kata yang angkat tangan, saya ini nggak angkat tangan, berarti dia mukhalafatul imam, dia menyalahi imam. Kan berisik itu hati mereka, sama-sama berisik. Habis itu saya nggak mau datang lagi, cuma 2 kali aja ke sana. Pertama telat, kita nggak tahu. Yang kedua kita tahu, masya Allah, nggak nyaman sama sekali. Itu kelihatan keluar itu salam-salaman sebelum COVID tuh ya, kelihatan ya. Nggak ada persaudaraan, cuma karena masalah kunut tuh. Belum lagi ntar zikir jamaah ba'da sholat, tambah rame. Ridho, Pak. Ini bagian terakhir nih. Apa beda tawakal sama ridho? Tawakal itu sumtu qalbihi an talabi rizki. Orang tawakal itu dia ngerti Allah itu ngasih rezekinya, time-nya sudah jelas. Maka dia diam, nggak ngeluh. Sumtu qalbihi, diam kolbunya dari menuntut. Ini contoh, Bapak belum diam nih. Ustadz, saya udah doa, tapi kok belum dikabulkan, berarti kolbunya belum. Kapan ya? Berarti kolbunya berisik tuh. Kedengeran nggak sama telinga kita? Enggak, tapi kalau orang yang punya kolbu tahu. Kok bisa? Bukan ini tahu alam gaib, Pak. Kita kalau ada orang senang sama kita, kelihatan kolbunya terasa. Apalagi Allah kan memandang kolbu. Jika ada kolbu orang mengeluhkan, ya Allah, kapan ya Allah, kapan, itu bagi Allah berisik. Allah tuh nggak suka denger. Betapa sukanya kita dengan hal yang berisik-berisik yang membuat Allah tidak suka itu. Ya. Jadi udah tawakal belum nih? Doa udah. Habis doa, usaha udah. Kolbunya coba didiamkan. Jangan nuntut lagi, udah jalani aja. Lalu ridho apa di atasnya? Sumtu qalbihi an harakatil i'tirad. Kolbunya diam, tidak suka mengingkari, mempertanyakan, meragukan janji-janji Allah. Jadi Bapak ini kalau sudah ridho belum sama Allah nih? Nuntut corona selesai atau nuntut Allah ridho kita dalam corona? Pilih mana, Pak? Corona selesai Allah nggak ridho, mati. Corona selesai Allah nggak ridho, atau pilih Allah ridho dalam corona ini? Pilih mana, Pak? Maunya Ustadz corona habis Allah ridho, nanti Pak Imam Mahdi keluar lama. Kalau sekarang apa tuntutannya? Ridho nggak hidup di zaman COVID? Ridho. Oke, maaf, antum umur berapa? 43. Oke, COVID baru 2 tahun kan? Berarti 41 tahun nggak ada corona kan? Jangan lupakan itu. Bernostalgia nggak berangkat kerja macet-macet? Sekarang nggak kan? Nggak terlalu lah, dikit doang karena ada penyekatan. Jadi penyekatan ini aneh juga, Pak ya? Orang biasanya lancar, ini malah jadi serba salah ya. Kitanya salah, entah mereka yang salah ya. Wah, ini masih banyak ini. Cukuplah ya. Al-arif idza takallama malak wal muhibbu idza takallama halak. Silakan diartikan sendiri yang bisa bahasa Arab. Ya, kira-kira itu Ustaz. Ada yang mau diskusikan? Banyak sebentar. Ya. Ucapan itu kan cermin dari hati. Ya. Kalau kita ingin mengelola ucapan kan harus mengelola hati. Tadi Ustaz sudah beberapa kali menyampaikan kiat-kiatnya, antara lain adalah positive thinking tadi.
terus kemudian tidak memelihara kebiasaan spontanitas. Kepikir ngucap. Yang ketiga tadi memperbanyak referensi dulu. Iya. Nah, kiat-kiat apa lagi yang bisa kita terapkan agar kita bisa? Ya, yang pertama Bapak sebut itu apa kata Nabi? Istafti qalbak. Bertanyalah ke dalam kolbumu. Ini ilmu para wali Bapak ya. Jadi para wali itu kenapa mereka bisa jadi wali? Ngapain nanya ke kolbunya? Kolbu terhubung ke ruh langsung ke Allah. Itu kelebihan wal aulia Allah dari dulu. Kalau kita buka nih sirah mereka, perjalanan hidup mereka ngamalin hadis yang itu. Di dalam diri kita kan ada kata-kata. Kita mau berangkat, tapi hati kita bilang tunggu dulu, tahan. Kita lawan, jalan. Ternyata tabrakan. Pernah ngalamin nggak? Ya saya pernah ngalamin. Padahal di mobil kita nyetir baca maksurat Pak, Al-Wirdul Latif. Maksuratnya Imam Haddad saya baca. Kurang sakti apa itu? Al-Wirdul Latif sangat panjang, sama dengan maksuratnya Syekh Hasan Al-Banna, panjangnya sama. Kurang sakti apa baca itu? Tabrakan. Nabraknya nggak tanggung-tanggung. Saya belok, ada orang pakai motor, bah. Untung dia pakai helm, kepalanya itu langsung. Jadi dia tuh guling-guling Pak, kena ke tiang listrik. Masih syukur kepalanya nggak pecah, yang pecah cuma helmnya. Saya masih syukur. Coba kalau kepalanya pecah kan, saya masuk penjara. Tapi saya nggak salah juga, karena dia nggak punya SIM. Nggak punya SIM, kita mau ke kiri dia, kira-kira gitu. Batin saya udah bilang, tar jangan berangkat dulu, nunggu agak kesiangan dikit. Tapi kita lawan, pengen cepet-cepetan, pengen buru-buru. Ternyata benar kata Nabi, buru-buru itu dari setan. Benar ya? Alaika bita'anni, hendaklah kamu pelan-pelan, santai. Kenapa? Karena buru-buru dari syaitan. Jadi mulai latih Pak, latih. Dan itu latihannya sholat istikharah. Coba apa, sholat istikharahnya cuma mau nikah doang kan? Kalau nggak nikah lagi nggak usah istikharah dia. Gimana, mau nikah lagi? Enggak, istikharah itu bukan ketika kita mau nikah doang. Nabi mengatakan, idza hamma ahadukum, jika kamu punya masalah, keinginan, cita-cita, project, maka wudhulah yang bagus, lalu sholat 2 rakaat, baca doa istikharah. Itu doa ngomong ke hati kita hadapkan kepada Allah. Canggih gitu. Orang kalau biasa doa istikharah, dia akan terbiasa berdialog dengan jiwanya. Itu melewati meditasi Pak. Lewat meditasi itu cuma mengosongkan diri. Ini langsung berbicara dengan sumber keheningan itu. Orang meditasi kan mencari keheningan. Ini udah langsung sumber yang memberikan hening itu siapa? Kan Allah. Selesai di tangan Allah itu sudah. Ya, udah cukup. Waduh, antum mau nambah? Nah ini Ustaz, kalau dosa yang mulut itu kan di hal yang kurang bagus ya. Terus kalau jari itu gimana? Sama dengan kalau kolbu itu punya makna, diterjemahkan oleh lisan. Karena dulu sosial media itu cuma ngomong, orang Arab kan pakarnya ngomong, maka mereka bisa mengubah kalam dengan syair-syair yang indah. Sekarang lebih canggih. Sekarang pakai apa? Isi kolbu bisa diterjemahkan tidak hanya oleh lisan, tapi bisa diterjemahkan oleh jari. Semuanya diminta persaksian. Itu juga. Maka kalau ditambah nih, antum canggih juga ya. Kayaknya emang harus ada kitabnya nih ya. Diamnya jari tidak berkomentar kecuali yang baik dalam sosial media ya. Jadi sumut, diamnya jari ketika dia tidak berkomentar, tidak memberikan tanggapan kecuali tanggapan itu baik. Karena semuanya
Bertanggungjawabkan di sisi Allah. Itu berbicara juga tentang itu. Canggih emang sekarang ya. Kalau Nabi Musa hidup tuh, Nabi Musa juga bingung. Ini kalian bisa ngomong jarak jauh ya? Bisa jarak jauh kita ngomong. Bisa komentar jarak jauh kita. Makanya Nabi Musa pengen jadi umat akhir zaman. Kita nggak pernah minta kan? Pernah minta nggak dulu? Nggak inget ya? Sebenarnya kita pernah minta, tapi di alam lain. Ya, ada Ustaz Harun. Ya, dibacain, silakan. Izin nanya Buya, karena kita tidak boleh zalim terhadap siapapun, bahkan diri kita sendiri. Pertanyaan, bila kita merasakan keinginan untuk minum khamar atau maksiat, bila kita hindari ini, malah zalim? Maksudnya apa itu? Kita nggak mau zalimin orang. Terus? Ya, izin nanya Buya, karena kita tidak boleh zalim terhadap siapapun, bahkan diri kita sendiri. Pertanyaan, bila kita merasakan keinginan untuk minum khamr atau maksiat, bila kita hindari ini, malah zalim? Ya, nanyanya polos banget ya. Ya, bagus. Jadi ada konsep sebagian orang, zalim itu tidak mengikuti keinginan, bukan. Zalim itu lawan dari keadilan. Keadilan itu menempatkan sesuatu sesuai tempatnya, fitrahnya. Kita difitrahkan nggak maksiat? Difitrahkan nggak? Diperintahkan nggak untuk minum khamar? Maka di saat ada keinginan itu kita nggak penuhi, emang kemudian jadi zalim? Enggak, justru kalau kita ikuti itulah yang zalim. Ini contoh yang sering saya pakai. Anak kita umur 10 tahun minta beliin motor, dia pengen pakai motor. Bapak kasih atau bapak tahan? Zalim ketika bapak menahan, duit ada padahal. Itu zalim atau adil? Jadi keadilan itu tidak mesti dengan memberi ke semua keinginan. Keadilan itu kadang bisa dengan menahan satu pemberian. Karena kita sayang kepada anak, nggak kita beliin, Pak. Kecuali bapak pengen matiin anak cepat-cepat, ya beliin aja, gitu, ya kan? Ilustrasinya dapat. Hawa nafsu kita tuh kayak anak kecil, keinginannya banyak. Kalau belum sampai saatnya, jangan dikasih. Kalau khamar kan di sorga doang. Kalau maksiat, ada sesuatu yang dia tidak maksiat jika sudah akad, misalnya. Makan punya orang haram, tapi kalau sudah beli nggak haram, gitu. Ya. Dan lain-lain contohnya. Ya, wallahu a'lam. Ada lagi Ustaz? Satu lagi Ustaz katanya. Ya. Kabar umum yang dari Allah atau dari Rasulullah, bagaimana kalau Kabar ya? Gimana pertanyaannya? Memahami kabar yang masuk ke kolbu dari Allah itu bukan? Oh, oke. Baik. Kolbu yang berzikir kepada Allah pasti yang masuk ke dalamnya nur. Tapi kolbu yang isinya kelalaian kepada Allah pasti masuknya dari syaitan. Maka perhatikan di saat sinyal-sinyal itu masuk, kita lagi zikir atau kita lagi mikir. Kita lagi zikir atau lagi mikirin dunia. Kalau lagi mikirin dunia, walaupun casingnya casing akhirat, itu tidak baik. Jangan diambil. Ya. Itu indikatornya. Dari mana itu? Dari hadis Imam Ahmad, hadis Imam Tirmizi. Setan itu dan malaikat mempunyai belalai khusus ke kolbu. Jika dia zikir, maka belalai malaikatlah yang ada, sayap malaikatlah yang muncul. Jika tidak, maka belalai si iblis syaitan lah. Bukan belalai lagi ya. Kalau lagi banyak nyamuk nih, kenapa nih? Dia kan bisa nyuntikin tuh. Nah, suntikan itu tuh apa namanya tuh?
Sumut. Itu. Sumut. Jadi sumutnya syaitan itu bisa nembus ke kolbu kalau kolbu tidak ada pertahanan namanya zikrullah. Ya. Karena kita tidak mampu zikir setiap saat seperti baginda Nabi, maka kita minta perlindungan kepada Allah pagi dan sore. Apa perlindungannya? Ya muqallibal qulub, wahai yang membolak-balik hati, tolong tetapkan hati kami dalam agama-Mu, taat kepada, supaya gak kemasukan. Jadi walaupun nih saya pegang kitab, Pak, saya duduk di masjid, saya duduk di mimbar ngomong pakai ayat Quran, tapi kalau saya tidak berlindung kepada Allah dan minta bantuan Allah, kalau saya berceramah, ceramahnya akan berisi kalam-kalam syaitan. Kalau nanti mirip-mirip kayak binatang buas tapi pakai dalil, itu aja bedanya. Agak soleh dikit pakai dalil, galaknya berdalil, Pak. Nah, kita nggak mau begitu ya. Kita maunya ya sesuai dengan kepentingan qalbu itulah. Oke, cukup ya. Ini Masya Allah, antum mau kawin, mau istiqoroh. Nah, ini kalau kemungkaran, banyak kemungkaran terjadi karena dia melakukan baik. Oh, itu beda lagi. Ya, ntar dulu kita terjemahin dulu. Mungkar artinya apa? Ini pertanyaannya bagus nih. Kemungkaran banyak terjadi karena diamnya orang-orang. Oke, semangat ya. Ini kalam benar, tapi jangan ditaruh di tempat yang tidak benar. Untuk membenarkan salah satu sikap beberapa orang dan kelompok yang tidak sesuai juga dengan kema'rufan. Munkar lawannya ma'ruf. Apa arti ma'ruf? Dari kata arafah, sesuatu yang diketahui bahwa dia baik, itu ma'ruf namanya, pantas. Lawannya munkar, yang diingkari kebaikannya. Paham sudah? Maka sesuatu yang diingkari kebaikannya, munkar itu ada prosedurnya kalau ingin mengingkarinya. Dan pengingkaran terhadap kemungkaran itu caranya dengan taghayyur, bukan dengan halak, penghancuran. Man ra'a minkum munkaran falyughayyir biyadihi. Ini berarti kan lafaznya, ini lafaz orang nggak perhatiin bener-bener. Orang maunya hancur-hancurin aja. Siapa yang melihat di antara kamu kemungkaran, sesuatu yang tidak terlihat ada kebaikan di dalamnya, falyughayyir, rubahlah tidak ada kebaikan menjadi baik. Yughayyir, rubah, ghayyara yughayyiru taghyiran. Bukan hancurkan lafaznya. Dirubah, Pak. Bisa nggak ngerubah itu? Kalau yang kita bayangin apa? Siapa yang melihat kemungkaran, hancurkan, gitu kan? Nggak begitu. Kemungkaran itu yang dirubah kemungkarannya atau pelaku kemungkarannya. Antum nih, ada tempat orang mabuk-mabukan, terus hancurin botol-botol. Emang begitu? Nggak begitu. Yang minumnya dan yang punyanya yang dibenerin. Itu yang disebut yughayyir, merubah. Gimana caranya supaya orang berubah tapi dia nggak tersinggung dan dia nggak merasa tersiksa? Itu yang disebut ma'ruf. Makanya jangankan ayat hadis tadi ya, di surat Luqman, ketika ada orang tua kita yang berbeda keyakinan dengan kita, apa kata Allah? Wa sahibhuma fid dunya bil ma'ruf. Bersahabatlah, sikapilah, tanggapilah orang tuamu yang beda keyakinan itu dengan ma'ruf, dengan yang sepantasnya, yang menurut orang baik. Anak kalau ke orang tua gimana bagusnya? Ma'ruf namanya. Itu arti ma'ruf. Jadi ini hemat kita nih ketika merenung Nabi SAW. Siapa yang melihat kemungkaran yang tidak ada nilai kebaikan di dalamnya, maka rubahlah. Falyughayyirhu. Siapa yang dirubah? Pelaku kemungkarannya. Kecuali sudah mentok, baru dia nggak mau, baru kemudian menggunakan kekuatan kekuasaan untuk menghancurkan tempat itu. Dan kita lihat ya, di apa namanya, Gang Doli dulu ya di Surabaya, itu caranya kan sangat ma'ruf. Orang-orangnya diberikan skill, nggak ada pengusiran, penghancuran, nggak ada.
digiring-giring, diseret-seret, nggak ada. Bubar dengan baik, dengan ma'ruf, gitu. Ada seorang wali masuk Pak ke tempat lokalisasi itu. Dia pesan perempuan paling cantik. Dia pesan kamar paling mewah. Di tengah-tengah, jadi dicari mana-mana tempat yang tengah. Masuklah ke kamar berdua sama yang cantik itu. Dia wali nih, penyamar. Sampai di dalam, dia nggak pegang, nggak sentuh sama sekali sih. Kalau kita langsung serobot kali Pak ya. Iman kita lemah Pak, nggak kuat kita. Cuma wali-wali tertentu yang bisa. Malah dia sholat. Dia sholat 2 rakaat, bermohon, nggak tahu apa yang diminta. Habis itu dia keluarkan uang, tambahan tips, padahal tadi udah dibayar. Tambahan tips yang gede sekali untuk si perempuan. Perempuan itu bingung, kenapa saya jadi jamaah? Malah nangis. Apa saya jelek? Enggak, kamu nggak jelek, kamu cantik. Tapi saya dapat tugas di sini. Akhirnya perempuan itu minta dinikahi. Yang nggak dinikahi, dia kan cuma tugas doang. Tugas untuk sholat di situ. Nggak lama setelah itu bubar itu Pak, lokalisasi. Itu namanya ya, cara yang ma'ruf. Habis itu Allah ilhamilah orang-orang yang berkuasa di tempat itu, lalu mendapat kekuatan yang nggak tahu datang dari mana, lalu bisa menghabiskan orang-orang yang atau berkomunikasi dengan baik dengan backing-backingnya. Udah terpinggirkan semua. Tuh cantik, nggak ada korban, nggak ada yang menderita. Walaupun kemudian ada yang teri-terinya ngeles ya, dia balik lagi ke dunia hitam. Ya, di dalam kolbu kita ada kehitaman, nggak usah tuduh-tuduh orang hitam lah. Ya. Itu ma'ruf. Jadi yang dirubah siapa? Orangnya. Hancurin bangunannya, orangnya nggak dibenerin. Dia buat bangunan baru nggak? Gitu. Itu maknanya. Jadi jangan senang dulu untuk kita masuk gerbek ini gerbek enggak. Saya nggak sepakat gitu ya. Dakwah kita dakwah yang belayin kata Nabi, dengan kelembutan. Lembut tapi jelas, lembut tapi menyayatnya halus. Semoga dakwah-dakwah kita diridai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dai-dai ulama-ulama yang sedang berjuang Allah ridai, Allah ampuni jika salah, Allah bimbing kepada jalan yang diridainya. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.